Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Yaumul akhir atau hari kiamat adalah hari akhir kehidupan seluruh manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenaran adanya, yang menjadi jembatan menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hari akhir diawali dengan tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil untuk menghancurkan bumi beserta seluruhnya. Hari kiamat tidak bisa diprediksi kapan akan datangnya karena merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Namun dengan demikian kita masih bisa mengetahui kapan datangnya hari kiamat dengan melihat tanda-tanda yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Orang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan akan menerima imbalan surga yang penuh kenikmatan. Sedangkan bagi orang-orang kafir atau penjahat akan masuk neraka yang sangat pedih siksanya. Dengan perayaan beriman kepada hari kiamat atau yaumul akhir, kita akan didorong untuk selalu berbuat baik, menghindari perbuatan dosa, tidak mudah putus asa, tidak sombong, tidak takabur, dan lain sebagainya. Karena perbuatan kita dicatat oleh malaikat yang akan digunakan sebagai referensi apakah kita masuk surga atau neraka. Macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil, yang berupa kejadian atau musibah yang terjadi di alam ini, seperti kematian setiap saat, banjir bandang, beliung, gunung meletus, gempa bumi, peperangan, kecelakaan kendaraan, kekeringan yang kepanjangan, hama tanaman yang merajalela. Keseluruhan rangkaian kejadian tersebut di atas ditinjau dari segi kaidah merupakan peringatan dari Allah bagi umat yang beriman. Hari ini merupakan peringatan dan ujian, sedangkan bagi umat yang ingkar atau kafir merupakan siksaan atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kiamat kubro, yaitu masa kehancuran seluruh alam semesta secara massal dan berakhirnya kehidupan alam dunia, serta hari mulai dibangkitkannya semua manusia yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, untuk menjalankan proses kehidupan berikutnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-5. Tanda-tanda kiamat menurut Islam. Yang pertama, munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri, dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya
karena ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembahkan, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi antaranya yaitu ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga diutus Allah untuk turun, tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti atas orang yang kafir. Sampai kiamat tiba, kepadaku engkau kembali, dan aku beri keputusan tentang apa yang dipersilahkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek, rambutnya keriting dan panjang, terurai sampai pundak, dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa alaihissalam di depan pintu Lud di kompleks Masjid Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda kiamat kubro selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri di antaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diampit oleh dua gunung, Raja Zulkarnain yang mengurungnya, dengan tembok besar yang mengelilingi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa keluar darinya. Namun dalam Al-Quran surah An-Biya ayat 96